Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita. Rekan-rekan media yang sangat kami cintai dan partner kita selama ini. Saya bisa mengatakan bahwa anak ini berbeda jadinya. Karena memang sampai saat ini, itu bahkan ICU khusus untuk anak itu tidak tersedia di sebagian besar rumah sakit. Ya. Dan juga saat ini juga SDM itu sudah mulai menurun, termasuk dokter dan perawat. Nah, ini kan menjadi masalah. Dan obat-obatan juga untuk yang khusus misalnya kayak IVFG itu juga banyak tidak tersedia karena tidak ada skemanya di BPJS. Nah, jadi banyak hal yang tadi dikatakan awal oleh Dr. Elina, tadi juga sebelumnya juga dari Prof. Safi, kita bisa kolaps jadinya. Nah, jadi ada beberapa yang mau saya katakan. Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0 sampai 18 ini ya, 12,5%. Artinya, 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. 1 dari 8 kasus ini adalah anak. Yang kedua, data IDAI menunjukkan case fatality rate-nya itu adalah 3 sampai 5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibayangkan kan, 1 dari 8 itu anak dan meninggal 3 sampai 5%. Dan ini jangan digoreng kalau saya bilang. Ini yang saya katakan betul-betul. Jumlah kematiannya itu 3 sampai 5% dan ini bervariasi setiap minggu sekitar inilah. Dan yang berikutnya, kita melihat karena datanya yang paling lengkap memang Dinkes DKI, ya, itu testingnya banyak. Masalah lain testingnya sedikit di tempat lain. Testing ini di-discount selalu testing ini. Jadi DKI ini data 17 Juni, dalam 1 hari saja bertambah 661 anak terkonfirmasi dan 144-nya balita. Dan saya sering mengatakan 50% kematian anak itu balita. Bukan balita itu meninggal 50%. Tolong ini jangan dari ini. Jadi dari seluruh yang meninggal pada anak itu 50%-nya balita. Dan sementara kita lihat di DKI saja 144 itu kan yang balita. Jadi IDAI menghimbau ini. Semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 tahun diselenggarakan secara daring. Ini untuk saat ini kita melihat ya. Orang tua atau pengasuh harus mendampingi anaknya saat beraktivitas daring maupun luring. Kapan lagi kita jadi orang tua menyayangi anak? Ya, jadilah orang tua saat pandemi. Dampingi anak-anak kita. Yang berikutnya adalah menghindari membawa anak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Anak itu hanya harus di rumah. Yang berikutnya, saat berkegiatan di luar rumah, menghindari area dengan ventilasi tertutup, kepadatan, dan risiko kontak erat. Mengikuti protokol kesehatan secara disiplin selama di dalam rumah, dalam perjalanan, maupun di luar rumah, termasuk orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak taat protokol, kasihan anaknya. Dan yang berikutnya, untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya lainnya, tetap lengkapi imunisasi rutin. Dan yang berikutnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama melakukan pengawasan dan pendampingan protokol kesehatan secara ketat di tempat-tempat umum. Mari kita bersama, kita jaga anak-anak Indonesia yang hampir 90 juta ini, yang lahir setiap tahun 5 juta. Penuhi hak anak untuk hidup yang pertama. Yang kedua untuk sehat, baik fisik maupun mental. Demi masa depan yang lebih baik. Kita hidup untuk apa? Kalau bukan untuk anak cucu, ya kan? Tolong tulis ini. Hidup kita untuk apa kalau bukan untuk anak? Jaga anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai anak ada yang sakit. Saya rasa ini saja, Dr. Erlita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.